Kingdom Business Community mempersembahkan Sukses Sejati 2.0 Blended Learning 5 November hingga 3 Desember 2022. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning, suatu camp sukses sejati dengan visi transformatif membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Dapatkan inspirasi dengan mengikuti Sukses Sejati Blended Learning melalui sharing dari para pelaku bisnis yang berdampak di tempat kerja dan di dunia usaha serta komunitas. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Program ini didedikasikan untuk Anda para pemimpin, profesional, dan pengusaha dengan konsep pembelajaran mandiri dengan format digital learning yang dapat berinteraksi dengan pembelajar lainnya melalui aplikasi Naubi dan Saturday Together melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu yang menyajikan sharing dan interaktif dengan para pembicara kunci. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning menghadirkan para pembicara top rated speakers, para pembicara-pembicara inspiratif di dunia bisnis dan profesional. Menghadirkan Julian Fu, Senior Consultant and Leadership Coach, Paulus Bambang W. Santoso, Board of Advisor Kingdom Business Community, Heru Kumarga, Founder PT Dapur Solo Sukses Sejati, Juhono Sudirgo, Founder dan Senior Partner PT Fast Solusi Indonesia, Junaidili, CEO PT Juara Raga Adidaya, Yakob Kusmanto, Founder PT Dialog Garmindo Utama, Yonatan Nugroho, CEO Trinity Group. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning 5 November hingga 3 Desember 2022. Daftarkan segera, kunjungi www.kbc.or.id/ssbl6 www.kbc.or.id/ssbl6 untuk kalangan sendiri. Kingdom Business Community, a God Center Marketplace Community. .2,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Anda ya. Dan saya sudah bersama-sama rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung. Wow, menarik. Oke, ada Pak Samuel dan Pak Andi yang hari ini akan bersama-sama dengan kita ya. Nah, ini kayaknya tema hari ini tuh kayaknya seru ya. Jadi silakan Sobat Maestro. Ini bukan menggurui tapi kita lebih banyak diskusi begitu ya. Jadi silakan bagi Sobat Maestro yang mungkin nanti agak berbeda pandangan boleh ya untuk memperkaya diskusi hari ini. Nah, kira-kira ini bahas apa ini? Soalnya ini agak ngeri-ngeri sedap nih Pak Samuel dan Pak Andi ya. Karena ini kan ngomongin tentang basic ya. Betul. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun mental kaya. Sebenarnya lebih ke arah situ. Tapi kita akan melihat apa sih definisi mental kaya itu seperti apa, mental miskin itu seperti apa. Nanti saya minta Pak Andi deh untuk terangin apa sih definisinya tentang mental kaya, mental miskin itu seperti apa gitu. Iya. Apakah mental kaya itu harus punya harta banyak baru punya mental kaya? Kalau nggak punya apa-apa jadi mentalnya miskin. Nah, coba kita lihat dulu dari definisi. Betul. Iya, semoga bahasan kita hari ini juga membuat Anda kena mental gitu ya Pak ya. Betul. Anak zaman sekarang gitu. Kok Andi kena mental ya. Karena memang ini yang harus diberesin sebetulnya gitu kan. Mau dikasih kemarin-kemarin kan gitu. Sudah bahas ya apa namanya tentang bendahara yang baik, pengelola yang baik. Kalau basic mentalnya nggak beres ya hancur juga. Silakan Pak Andi. Betul. Apalagi sekarang kan lagi happening banget ya yang namanya mental health, mental issue gitu ya. Healing, nggak usah kita tahu dulu nih mental yang benar seperti apa baru yakin nggak akan healingan lagi lah soalnya udah selalu sehat jadinya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik dulu sedikit ke dasar dari KBBI. Mentalitas itu artinya cara berpikir, perasaan, dan keadaan batin. Jadi kalau misalkan kita satukan nih, mental kaya jadi itu adalah sebuah cara berpikir, sebuah perasaan di mana kita itu merasa cukup dengan apa yang dimiliki sehingga kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi mental miskin apa dong kalau gitu? Jadi kalau mental miskin adalah cara berpikir atau perasaan kita di mana kita tuh selalu merasa kurang. Sehingga kita tidak punya rasa puas terhadap apa yang kita miliki.
Nah, lebih Jadi ini senada dengan programnya Pak Joko Widodo ya, revolusi mental ya. ya. Termasuk juga dengan keuangan karena banyak orang bermasalah dengan keuangan karena revolusi mental dalam sisi keuangannya nggak dibongkar gitu dari sisi perspektif dan paradigma gitu Betul. kan. Karena kalau mindset lu nggak bener, hidup apapun yang lu pegang pasti nggak bener. Katanya begitu. Nah ini ada dua pakar nih. Ya. Karena ini cocok ya, nyambung ya dengan mental kaya dan miskin begitu ya. Ini salah satu contoh, nanti sebelum saya angkat untuk membahas ke mental kaya miskin juga harus ada basic untuk berpikir dulu. Ini salah satu aja contoh, orang seringkali nabung gitu. Kan udah tahu bahwa nabung itu penting, tapi Iya. banyak yang nggak bisa nabung. Kenapa? Karena mentalnya belum bener. Iya. Gitu, Iya, paradigmanya belum bener gitu kan. Nah sebelum masuk ke lebih jauh, kita juga pengen juga kadang-kadang ada terdengar sering ya di lapangan, saya itu nasibnya memang nasib atau ditakdirkan lah, ditakdirkan miskin, jadi saya Iya. memang akan miskin hidup Iya, samanya. iya, Apakah iya. benar seperti itu gitu Betul, kan? betul. Apalagi kalau di orang Jawa bilang ini balungan kere gitu Oh ya. gitu. Apa sih balungan kiri? Ya artinya itu memang lu itu udah Oh, diciptakan untuk miskin. Lu mau dikasih duit berapa aja juga nggak bakalan kayak lu, bakatnya itu bakat kere Oh, gitu. 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 Jadi sebetulnya ini bukan masalah bakat tapi memang ke mentalitas dan mindset itu ya. Betul. Oke. Betul. Nah kalau misalnya kita mau, mungkin ada beberapa yang berbeda pendapat dengan kita, tapi ini pendapat kita ya. Iya. Antara takdir dan nasib itu Nasib, sangat iya, berbeda iya. ya. Jadi kalau misalnya tadi kita tidak terlalu setuju dengan yang namanya ditakdirkan miskin, tidak setuju lah ya. Yang setuju itu adalah takdir itu adalah definisinya di mana kita tidak lagi bisa merubah apa-apa. Itu Oke, takdir. Misalnya oke. contoh, kita dilahirkan jadi pria, kita dilahirkan jadi wanita, mau protes gimana pun Bukan juga nasib ya. bukan. Takdir itu kita nggak bisa protes ya, Ya, sudah ya. bersyukur saja. Terus salah satunya lagi tadi, kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga seperti apa, betul kan? Ada yang dilahirkan di tengah keluarga kaya, ada yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga miskin. Ya itu udah takdir, kita nggak bisa pilih mau dilahir di, wah Nggak saya bisa pengen rubah lahir itu. jadi anak presiden, nggak mungkin. Itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan terimalah itu. Nah, tetapi apakah ketika misalnya contoh kita dilahirkan di keluarga miskin, nah, apakah kita kemiskinan itu akan menjadi seumur hidup kita? Tentunya tidak ya. Ada satu quote yang cukup bagus, dikatakan begini, bukan salah seseorang jika ia terlahir miskin, Iya. tetapi itu adalah kesalahannya sendiri jika mati di dalam keadaan miskin. Artinya apa? Quote ini menceritakan bahwa seorang yang dilahirkan di keluarga miskin itu pun mampu menjadi orang yang sukses dan kaya. Dan Ya. terbukti, saya mau katakan, Ya. presiden kita yang saat ini Joko Widodo itu kan dilahirkan dari keluarga cukup miskin. Saya waktu Ya, kemarin ya. baru ke Solo, teman saya bilang ini areanya Pak Jokowi. Waduh, keadaannya memang cukup desa seperti itu, tapi Ya. bisa muncul orang yang hebat. Ya. Artinya apa? Dilahirkan dalam keadaan maksudnya lahir di dalam keluarga miskin itu memang sudah takdir, tetapi hidup di dalam kemiskinan itu bukan takdir. Itu Ya, kita ya. mampu rubah sedemikian Betul. rupa, dan ini mindset yang harus ada pada kita. Kalau kita melihat wah ini nasib ini tidak bisa dirubah, maka itu menjadi mindset miskin seperti Nah, itu. iya, Karena iya. merasa bahwa ya saya akan seperti ini, saya menjadi orang yang akan kurang seperti tadi Pak Ari yang dikatakan. Iya, dan fakta menunjukkan bahwa orang-orang terkaya di Indonesia ya, anak singkong dan anak yang perbankan itu kan juga kita ngelihat awalnya juga nggak punya apa-apa ya Pak Betul. ya. Dilanjutkan sebelum saya bertanya. Mungkin ada satu contoh, satu mindset yang kita belajar itu dari bukunya karangan Robert Kiyosaki lah. Itu Oke. juga menjadi inspirasi Oke. tentang ada ayah kaya dan ayah miskin. Mungkin Pak Andi bisa Nah, sedikit. sebelum ke sini ini nanti akan nyambung nih ya. Apa hubungannya pemahaman nasib dan takdir ini dengan ke mental begitu? Oke, ya. Artinya ini kan jadi pintu gerbang ya. Kalau Betul. kita konsep nasib dan takdirnya udah nggak bener, ya mindsetnya nanti mentalnya kesanakah atau seperti apa nih Pak Samuel atau Pak Andi? Iya, betul sekali sih ya. Karena gini, contoh tadi kalau dia bilang bahwa miskin ini adalah takdir, mindsetnya akan bahwa jadi saya berusaha apapun juga nggak akan berhasil. Oke. Betul kan? Karena misalnya, oh saya ditakdirkan miskin, ya kan? Nah, mindset itu akan membuat action paradigma kita di dalam pola pikir kita. Akhirnya pola pikir kita mendorong kepada tindakan kita dan perkataan kita. Akibatnya apa?
dia akan berjalan, dia bilang nanti dalam perjalanan hidupnya, saya mau rajin pun nggak akan kaya. Saya mau semat pun nggak akan kaya misalnya. Saya melakukan apapun nggak akan kaya karena sudah ditakdirkan miskin. Jadi buat apa saya berusaha? Udah aja apa adanya gitu, karena berpikir seperti itu. Nah itu yang bahaya di mindset sebenarnya. Iya, dan harus dipatahkan ini ya. Betul. Nah itu kan mindset. Iya kan. Mungkin Pak Andi bisa kasih pendapat lagi, Di, barangkali paradigma yang kita sedang ajarkan ya, Di. Ya, kalau saya sih sebetulnya yang saya percaya adalah pokoknya hasil tidak akan pernah mengkhianati usahanya, dan karena ya kita tahu kan manusia ini kan makhluk sosial nih. Pasti gitu suatu saat ada orang yang kita pernah bantu tuh bisa angkat kita. Nah itu yang kejadian di saya tuh seperti itu gitu. Saya baik ke orang tanpa mengharapkan apapun, tapi tiba-tiba dia angkat saya gitu ke tempat lebih tinggi. Itu sering kejadian. Jadi saya percayanya ya itu hasilnya tidak akan mengkhianati usaha lu, dan berbuatlah baik kepada semua orang, karena mungkin yang lu tolong sekarang gak akan ngebantu lu, tapi di tempat sana ada sesuatu lah gitu. Itu sih kalau yang saya percaya. Iya. Betul. Wah, ini seru ya dengan apapun itulah ya Sobat Maestro ya, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil tidak akan mengkhianati hasil usaha. tidak mengkhianati usaha ya. Kalau usahanya nggak ada ya Anda dikhianati. Betul. Anda mengkhianati diri sendiri gitu. Usaha nggak ada, hasil nggak ada, ya jangan marah. Iya. Dan jangan salahkan nasib ya. Nah itu nanti apakah itu masuk mental miskin atau mental apa gitu. Oke, silakan Pak Samuel. Salah satu contoh yang kita ambil terlepas dari kontroversi ya, tentang daripada pribadi daripada Robert Kiyosaki, tapi kita mengambil satu bahan acuan tentang bagaimana dia terinspirasi oleh ayah kaya sama ayah miskin. Dan ini bicaranya tentang persepsi paradigma. Bagaimana selalu di dalam benak kita itu selalu ada dua sisi yang seringkali berbicara ya di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, seperti itu. Ya seperti tadi takdir dan nasib juga kan seperti ada yang orang percaya, wah udah miskin itu adalah takdir gitu. Tapi ada orang yang berpikir, miskin itu bukan takdir, tetapi nasib yang bisa dirubah seperti itu. Artinya apa? Dari situ mereka bisa merubah sesuatu. Tapi kalau orang yang percaya takdir miskin, ya akhirnya actionnya jadi sesuai dengan apa yang mereka percaya. Ini Nah begitu juga Robert Kiyosaki seperti itu. Salah satu yang dia bilang dalam paradigmanya dia berpikir seperti itu. Si ayah miskin selalu bilang gini, untuk menjadi kaya atau bahkan katakan sukses, seseorang itu harus terlahir dari keluarga kaya. Mungkin paradigmanya kalau orang terlahir dari keluarga kaya akan dipersiapkan modalnya, pendidikannya, bla bla bla, semuanya seperti itu. Jadi si ayah kaya itu mengatakan kepada paradigmanya beliau bahwa untuk menjadi kaya seseorang harus terlahir di keluarga kaya. Nah, apakah betul seperti itu? Nah si ayah kaya bilang nggak seperti itu. Si ayah kaya yang satu lagi dia bilang gini, untuk menjadi kaya seseorang harus mempunyai belajar tentang cara membangun, menjaga, mendistribusikan kekayaan dengan benar. Yang memang kita selama ini kita pelajari Pak Ari. Nah untuk menjadi kaya di dalam hal-hal keuangan itu adalah bagaimana kita punya kapasitas untuk mendapatkan income. Dan juga yang lebih penting juga dari sekedar mendapatkan income yaitu mengelola pengeluaran. Nah Robert Kiyosaki ayahnya kayanya bilang untuk jadi kaya itu bukan karena kamu terlahir kaya, tetapi kamu mampu membangun sebuah sistem di dalam bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Dan ternyata memang dia buktikan. Bagaimana dia membuktikan akhirnya dia boleh sukses di bidang properti yang saya tahu seperti itu. Ya gitu Pak. Betul. Jadi ini memang lebih banyak ke mental ya Sobat Maestro, ke paradigma begitu ya. Ada joke yang mengatakan kan dia anak lahir, dibilang ini hartanya gak habis 7 turunan gitu kan. Tapi kenapa lu miskin gitu? Iya gua kan turunan ke-8. Jadi itu ada aja alasannya gitu kan, orang untuk gak mau action gitu ya. Iya betul. Ini menarik juga nih, sebuah fenomena yang terjadi di lapangan nih Pak. Sebetulnya kayak yang tadi Pak Sam bilang kan, kalau yang mental ayah miskin tuh untuk menjadi kaya seseorang itu harus lahir dari keluarga kaya, keturunan, betul. Udah turunan gitulah ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan nih ya ada 2 orang, si A dan si B nih, kita kasih $1 juta misalkan. Bagaimana cara dia membelanjakan $1 juta itu akan menunjukkan dia ada di sisi mental kaya atau di sisi mental miskin.
yang punya mental miskin pasti akan habis gitu. Tapi Iya. si yang satu lagi yang punya mental kaya bisa jadi 2 juta US dollar mungkin. Sebenarnya ini kayaknya mentalitas yang mesti dibangun nih Pak. Iya, Karena iya. kemarin sempat scrolling juga di Twitter, ada pertanyaan sama. Kalau misalkan saya kasih sekarang 1 juta US dollar, apa yang mau kamu beli? Rata-rata yang saya baca jawabannya adalah beli mobil, beli itu ya, which is nggak salah. Iya, iya. Tapi masalahnya adalah apakah mobil yang kita ngomong spesifik aja mobil lah ya. Mobil yang dibeli ini tuh menjadi liabilities atau menjadi kewajiban tanggung jawab beban lo atau jadi aset yang menghasilkan ke depannya. Itu yang penting sebetulnya. Kalau misalkan beli mobil tapi cuma buat pamer, cuma buat ngasih makan sosial media gitu, lebih baik jangan deh. Iya. Tapi kalau misalkan lu beli mobil untuk ya modal usaha atau apa, gas terus aja gitu. Ya itu sih mungkin ya. Iya, iya. Satu aset yang sama nih, mobil. Tapi itu bisa jadi beban atau bisa jadi aset gitu. Aset yang menghasilkan. Iya, Nah itu iya. juga salah satu mungkin menurut saya perbedaan orang yang punya mental miskin sama orang yang punya mental kaya. Betul. Oke. Iya, iya. Ini kembali ke mental ya Sobat Maestro. Oke, silakan Pak Samuel. Nah, kita akan sedikit bahas beberapa ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri mental kaya dan mental miskin. Nanti ada beberapa contoh yang kita bisa angkat ya. Misalnya contoh mental kaya itu memiliki rasa cukup. Kebayang ya, punya mental rasa cukup. Artinya apa? Ketika misalnya contoh kita punya uang, terus kita beli sesuatu, anggaplah mobil untuk keperluan kita. Dia akan merasa ya udah ini juga cukup gitu. Fungsinya yang dia lihat. Oke. Nah, tetapi kalau yang mental miskin itu selalu kurang, selalu aduh mobil ini kayaknya yang kurang gengsi ya, kurang bagus ya, ganti lagi. Wah ada mobil baru beli setahun 2 tahun, waduh ini modelnya baru lagi, ini udah ketinggalan zaman, beli Iya. lagi. Iya. Nah itu kebayang kan, kelihatan tidak ada rasa cukupnya di situ ya, seperti itu. Terus juga mental memiliki rasa cukup itu akan punya kemampuan untuk selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia tidak akan pernah juga punya rasa membandingkan dengan orang lain ya, seperti itu. Karena apa? Karena ya saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, dengan kapasitas yang saya punya. Kita bisa melakukan dengan tenang, dan memang inilah yang Tuhan kasih rezeki sesuai kapasitas kita, seperti itu. Tetapi orang-orang yang bermental miskin itu akan merasa kurang, padahal kapasitasnya nggak mampu gitu untuk bisa meraih lebih banyak. Akibatnya apa? Dia akan cari cara-cara yang di luar daripada moral, seperti bisa aja korupsi, supaya apa? Supaya dia bisa meraih yang tadi keinginan-keinginan yang tidak terbatas itu. Aduh, pengen ganti mobil, kalau yang sederhana pengen ganti HP, ya seperti yang gitu-gitulah Pak. Nah, itu salah satu perbedaan antara mental kaya sama mental miskin. Kalau mental kaya, Andi pernah bilang juga, saya mampu beli Lamborghini, gitu kan? Tapi saya nggak mau lakukan itu. Oke. Saya cukup dengan misalnya ya cukup dengan CR-V atau apa ya, sesuai kemampuan atau apapun. Tetapi saya nggak mau beli Lamborghini. Lebih baik uang sisanya bisa dialihkan ke tempat yang lebih bermanfaat, entah investasi. Kalau berlebih lagi bisa berbagi seperti itu, dan hal-hal yang seperti itu adalah salah satu contoh aja mental kaya dan mental miskin. Di satu memiliki rasa cukup, dan satu lagi merasa dan selalu merasa cukup dan selalu merasa kurang. Antara hemat sama kikir itu juga harus ada perbedaan. Kalau yang bermental kaya itu hemat. Nah, tapi kalau yang bermental miskin itu kikir. Ya kan? Kalau hemat itu artinya dia bisa mengatur, mengelola keuangan, apa yang dia sudah budgetkan dia akan beliin. Ya kan? Tapi kalau yang kikir itu, kalau bermental kikir, dia sebenarnya untuk kesehatan penting, untuk apa, tapi dia nggak mau. Sementara kalau kita lihat lagi di pengkhotbah, itu Tuhan pengen kita ini dari jerih payah yang kita lakukan itu, Tuhan bilang di pengkhotbah, saya ingin kamu itu menikmati apa yang sudah menjadi jerih payahmu, dan itu Tuhan bilang itu adalah karunia menikmati. Dan kita pun harus punya sesuatu ya, bahwa kita juga kalau memang ada berkat Tuhan ya kita nikmati ya. Cuma ya beda ya menikmatinya dalam batas-batas yang kita sudah pelajari lah gitu Pak Ari ya. Tuhan bilang Tuhan pengen jerih payah yang sudah kita lakukan tuh kalau kita bisa menikmati itu bagian daripada karunia Tuhan terhadap kamu gitu kan, seperti itu. Kan ada orang-orang yang tertentu misalnya dia udah ngumpulin jerih payah apa-apa, akhirnya
tidak bisa menikmati itu. Misalnya entah sakit, entah apa. Nah, salah satu berkat yang Tuhan kasih itu adalah ketika kita sudah berjerih payah, kita mampu menikmatinya. Itu karunia Tuhan. Betul. Tuh ya. Jadi ini ya Sobat Maestro, Tuhan menginginkan kita menikmati karunia. Jadi nggak ada karunia menikmati. Karunia itu cuman ada udah yang ada di Alkitab itu aja ya. Oke. Jadi ini yang sangat penting ya Sobat Maestro. Tuhan menginginkan kita menikmati karunia yang sudah Tuhan berikan ya. Jadi tidak ada karunia menikmati ya. Silakan Pak Samuel dilanjut. Kalau salah satu kita ambil lagi contoh tadi memiliki rasa cukup ya untuk mental kaya. Terus mental kaya ini murah hati. Oke. Kalau mental miskin ini pelit dan kikir. Ada sesuatu yang berbeda. Karena kalau mental kaya ini dia punya pemahaman yang dimana harta dia itu tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri ya seperti itu. Dia tahu maksud tujuan ketika Tuhan mempercayakan keuangan kepada dia. Ada hal-hal penting yang dia tahu dia bangun itu adalah juga ada hal yang harus dikeluarkan untuk hal-hal yang kekal lah seperti itu. Karena orang-orang yang bermental kaya itu dia paham bahwa uang itu tidak akan dibawa mati. Uang itu bukanlah milik kita dan menjadi sebuah tetap materi ketika kita meninggal dan itu akan ditinggalkan di dunia ini. Nah, bagaimana merubah sesuatu yang materi yang tidak kekal ini menjadi kekal, yaitu melalui sebuah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau, yaitu misalnya di dalam memberi seperti itu, di dalam memberikan satu sumbangsi di dalam pekerjaan yang ada, khususnya pekerjaan Tuhan seperti itu. Itu orang-orang yang bermental kaya itu akan punya kemurahan hati lebih lah Pak seperti itu. Karena apa? Karena memang Tuhan memberkati, sebenarnya salah satu tujuan yang lain adalah untuk kita bisa memberkati orang lain. Tapi ini bukan transaksional ya, bukan gambling ya. Istilah memberi itu akan jadi 30, 60, 100 kali lipat. Kalau kita lihat ayat itu tidak pernah bicara tentang uang. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah organisasi gereja ya, terutama karena kita Kristen, memberi nanti jadi 30, 60, 100. Karena kalau kita baca ayatnya tidak pernah bicara tentang uang. Itu bicara tentang benih supaya bertumbuh dari 30, 60 sampai 100 kali lipat. Pertumbuhan iman itu harus seperti itu. Tapi kalau bicara uang, beri aja udah. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai bertransaksi dengan Tuhan lah seperti itu. Jadi berilah dengan kerelaan, dengan sesuai dengan kemampuan seperti itu. Nah ini nanti Pak Andi nih ada ayatnya di Amsal ya, itu Amsal 11 ayat 24 atau berapa nih, 24 ya Amsal. Dikatakan di Amsal ini bilang ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah apakah ayat ini berbicara tentang tadi memberi akhirnya berkelimpahan atau bicara hal yang lain dari sisi keuangan? Tentunya kita punya penafsiran agak sedikit berbeda lah ya. Mungkin Pak Andi boleh jelasin tentang hal ini? Ya kalau menurut saya sih di sini yang menyebar harta ini tuh artinya bukan kita uang kita lempar-lempar gitu ya. Enggak, tapi kita mengalokasikan uang kita ke aset-aset yang produktif. Jadi kita menyebar harta kita di aset-aset yang produktif, di rumah, di saham, di obligasi, di jadi kita mulia. Kembali ke pelajaran beberapa Selasa lalu ya, jadi hamba yang baik ya. Jadi sebagai pengelola ya. Betul. Menyebar uang ini bukan berarti menghambur-hamburkan, tapi mengelola, mengalokasikan itu. Menyebar harta kita di berbagai macam jenis aset investasi. Kalau saya nangkapnya begitu sih Pak. Memang betul. Bukan menyebar harta tuh beli ini, beli itu. Enggak, saya nggak mikir ke sana, tapi saya mikir lebih menyebarnya itu. Kita beli logam mulia, kita beli rumah, kita beli saham, kita beli obligasi, kita beli tanah ya Pak ya. Betul. Gitu kalau menurut saya. Dan menurut saya sih relevan karena gini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah sekarang kita secara realita aja, kalau orang tadi ya dalam konteks tadi memberikan persembahan lah, makanya saya bilang kalau memberi ya memberi aja udah, nggak usah. Kan ada juga orang yang saya memberi kepada Tuhan jebret gitu sebanyak-banyaknya. Cok kalau kitanya nggak ngapa-ngapain udah nggak akan ada apa-apa Pak. Dan tetap aja yang selalu menjadi hasil balik itu adalah bagaimana ada usaha kita. Nah memang ketika kita punya kemurahan hati, itu selalu Tuhan mendatangkan kesempatan-kesempatan yang Dia bikin. Karena apa? Karena kita menjadi hamba yang bisa dipercaya dalam pengelolaan keuangan, dan opportunity itu seringkali didatangkan kepada orang-orang yang bermurah hati, Pak. Seperti itu. Betul. Itu relevannya ada. Bukan artinya memberi itu tidak ada efek.
Iya, Ya. iya. Tetapi bukan juga berbicara transaksional. Mhm. Tetapi orang-orang yang bermurah hati Tuhan melihat bahwa ini orang benar-benar bisa dipercaya. Betul. Betul kan seperti itu? Betul. Dan ayat yang di Amsal ini sebetulnya memang itu bukan berbicara tentang persembahan. Betul. Gitu. Jadi menyebar itu adalah sama seperti kita menebar bibit, Betul. benih. Sesuatu yang nantinya akan menghasilkan, bukan persembahan ya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita juga punya hati memberi tetap. Yes, yes. Dalam yes. budgeting kita, kalau keuangan itu ada budgetingnya lah. Jadi tidak ada istilah sok kamu kasih motor, nanti kamu bisa dapat Avanza. Itu pengajaran yang aneh-aneh lah seperti itu. Karena itu bicaranya semuanya kembali dan kembali transaksional seperti itu. Iya, iya. Ya, gitu iya, aja sih iya. sebenarnya yang paling penting punya mindset yang benar. Iya. Tuhan pengen kita dipakai Tuhan, ya kita harus punya hati memberi. Betul, Seperti betul, itu. betul. Iya, ini mengenai sikap hati dan ini ya sebetulnya nggak beda jauh dengan sikap hati dan mental gitu kan. Kalau kita mentalnya kita menganggap Tuhan dengan mental miskin, ya kita nggak akan bisa menikmati berkat yang akan Tuhan kasih gitu kan. Betul. Oke, selanjutnya seperti apa ini? Nah, lanjutnya lagi gini, mungkin kita Semakin pedes ya. yang rame-rame aja ya kita bahas poin-poinnya. Tadi kalau orang mental kaya itu dia kalau membeli itu sesuai fungsi. Membeli fungsi lah katakan. Kalau yang mental miskin itu selalu membeli bukan fungsi tapi gengsi. Gengsi ya. Jadi kalau orang yang mental kaya dia pikir saya yang penting itu kalau HP itu cukup yang ini gitu. Karena dia nggak beli gengsi sebenarnya. Buat saya ini cukup gitu ya. Bukan pedit ya, cukup gitu. Yeah. Nah, tapi kalau yang mentalnya miskin, waduh nanti saya lebih ke arah prestasi, gengsi. Aduh teman saya udah ganti. Aduh saya kalau nanti HP-nya ini, waduh nanti saya dihina, nanti saya nggak dihormati. Jadi beda lah pola pikirnya seperti itu. Kalau mental kaya nggak peduli dinilai jelek juga. Karena yang wah kamu kok handphonenya jadul-jadul amat ya biarin aja. Gitu dah buat saya mah fungsinya tetap berlaku seperti itu. Nggak terpengaruh dengan sebuah omelan orang, perkataan orang. Mental kaya tuh nggak seperti itu. Dia akan karakter sejatinya tidak dilihat dari nilai materi yang dia pakai seperti itu. Nah, kita lihat di Amsal ini ada juga nasihat yang cukup bagus dikatakan begini Pak Ari. Ada orang yang berlagak kaya. Nah ini mental miskin sebenarnya. Iya. Tetapi tidak punya apa-apa. Betul kan? Menang Dia berlagak gaya kaya. ya. Menang gaya. Gimana caranya berlagak kaya? Yaitu membeli gengsi. Membeli gengsi, membeli sesuatu untuk orang lihat, wah luar biasa ya. Memang kadang-kadang memang mata orang kalau kita lihat orang, wih pentereng branded semua gitu. Kita kadang-kadang wah ini kayaknya kaya nih. Karena kadang-kadang pasti berpikir seperti itu dan itu yang terjadi di dunia ini. Padahal Dan sewa ya Pak. padahal sewa. Gitu. Bukan sewa, endorse. Endorse, ya. Tapi dikatakan ada yang berpura-pura miskin, artinya maksudnya tidak flexing ya Pak, cukup hidup dalam keadaan sederhana apa-apa, tapi sebenarnya hartanya banyak kok gitu. Ya saya lihat beberapa orang-orang yang punya kekayaan yang sudah banyak itu lebih humble ya sebenarnya. Iya. Tidak lagi pamer-pamer ya. Betul. Justru mungkin yang kayanya dikit biasanya lebih pamer. Sama lah dengan ilmunya yang dikit biasanya lebih pamer dibanding ilmunya banyak lah. Itu yang disampaikan Pak Renal Kasali begitu ya. Caranya membedakan orang yang benar-benar kaya atau yang flexing gitu ya. Contoh lagi nih yang paling gampang, orang yang berilmu banyak ya, entah agama, entah ilmu pengetahuan biasanya lebih rendah hati Pak, karena dia tahu bahwa ketika dia lebih banyak belajar, lebih banyak sesuatu, dia malah merasa bahwa saya itu masih banyak yang belum tahu. Jadi ini mental miskin dan mental kaya ini tidak berbicara tentang seberapa banyak yang kita punya begitu. Betul ya. sekali. Tapi seberapa dalam kita mempersiapkan pondasi untuk apa yang akan Tuhan siapkan buat kita sebetulnya ya. Ini yang selalu dari kemarin nih Pak Sam selalu utarakan nih. Cuman belum disentuh sama Pak Sam, jadi saya yang sentuh aja deh. Iya. Yang punya mentalitas kaya itu adalah orang yang hidup sisih. Nah lupakan Pak Sam. Bukan Hidup sisi, bukan hidup sisa. Iya. Hidupnya tuh nanti gimana, bukan gimana nanti. Nah itu penting. Nah hidup yang nanti gimana udah pasti berbicara juga tentang budgeting. Dia membudget kira-kira ke depan dia perlu apa, dia butuh apa, perlunya berapa banyak, kapan, akhirnya dibudgetin dan dia persiapkan dari sekarang. Itu salah satunya sih Pak. Betul. Lagi nih Pak Andi, Pak Samuel. Ya kalau orang yang mental kaya itu
setia dan menghargai perkara-perkara kecil. Jadi dia itu selalu senang berproses, Pak. Ya, jadi kalau dia melakukan sesuatu itu tidak selalu orientasinya pada hasil, tapi pada proses. Jadi dia akan bergerak dan dia akan sangat memperhatikan hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil dia lakukan walaupun hanya 1%. Ternyata perubahan-perubahan 1% itu selalu menghasilkan yang eksponensial. Nah, kalau orang yang berorientasi kepada hasil itu umumnya biasa stres, Pak, karena panjang gitu, prosesnya panjang seperti itu. Nah, orang-orang yang bermental miskin itu tidak menghargai hal-hal kecil, selalu mengabaikan. Makanya Tuhan selalu menasihatkan pada kita, setialah dalam perkara yang kecil. Maka aku akan memberikan perkara yang besar. Artinya apa? Kalau orang punya mental yang dalam hal-hal kecil saja sudah dilakukan dengan baik, artinya apa? Dia tuh mental dia itu udah berubah. Mental kayaknya udah berubah. Ketika dia dikasih kepercayaan besar, udah siap. Seperti itu. Nah, itu orang-orang yang bermental kaya selalu memperhatikan setia dalam hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Betul, gitu. betul. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak Andi untuk Pak Andi, Pak Samuel, untuk kita bisa mendapatkan satu paradigma baru nih tentang mental kaya dan mental miskin nih. Nah, mungkin Pak Andi boleh bahas deh kalau orang yang tadi ada ayat-ayat tadi, Tuhan memberkati pada waktu tidur, ya seperti itu. Nah, itu kan bicara tentang kalau orang-orang begitu kan akhirnya jadi males lah ya. Kalau saya sih berpikirnya gini, memang sih betul kalau burung di udara tuh tidak menanam, tapi kan dia terbang jauh untuk mencari makanan kan. Iya. Terus bunga bakung dia bangunnya lebih pagi loh. Lebih pagi ya daripada kita. Daripada kita loh. Bunga bakung juga memang tidak menenun, tapi dia kan menumbuhkan akar yang sampai ke dalam untuk mencari makanan ya. Kalau menurut saya doesn't make sense gitu kalau misalkan kita akhirnya menggunakan ayat-ayat itu untuk cuman sekedar bahan aja gitu. Karena ya itu aja sih, burungnya tetap terbang berkilo-kilo untuk mencari meskipun dia memang tidak menanam. Bunga bakung juga dia bertumbuh ke bawah, dia bertumbuh akarnya dulu gitu untuk mencari makanan. Itu kan juga ada porsi kita gitu yang harus kita lakukan gitu. Ya mungkin untuk masalah hasilnya kita serahkan saja ke Tuhan, tapi yang penting kita berusaha sebaik mungkin dulu. Kalau menurut saya sih gitu sih Pak. Betul. Adi itu yang ayat-ayat itu membuat mental miskin, yaitu menjadi orang pemalas. Nah, ayat di Amsal 13 ayat 4 katakan hati berarti kan bicara udah lagi ke mental. Hati si pemalas tentunya sama, punya cita-cita, penuh keinginan, tetapi keinginannya jadi sia-sia. Ya, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi orang malas itu bicara mental, tadi ada ayat-ayat yang mendukung Tuhan memelihara, Tuhan pasti Jehovah Jireh, tapi dia punya mental miskin. Jadi apa yang dia punya keinginan, cita-cita itu nggak pernah terlaksana karena dia tidak pernah melangkah. Orang yang malas itu tidak pernah melangkah. Di Amsal dikatakan orang yang malas itu diibaratkan orang yang suka tidur. Nah, itu mental miskin. Kenapa orang itu bisa malas? Ya, karena bicara mental, Pak. Kalau kita lihat kodrat daripada Allah menciptakan, sebenarnya manusia itu kodratnya nggak ada yang malas, Pak. Iya. Diciptakan manusia itu untuk bergerak. Makanya kenapa ketika orang-orang, kalau kita lihat orang-orang yang sakit tuh ya, ketika dia nggak bergerak, ototnya langsung mengecil, Pak. Iya. Karena apa? Memang manusia itu diciptakan untuk bergerak. Makanya ada ayat dikatakan Tuhan memberkati pada waktu kamu tidur. Bukan artinya orang yang tidur yang selalu diberkati, tetapi Tuhan memperingatkan hanya bagi orang-orang yang terlalu workaholic. Jadi kerja tanpa istirahat. Tuhan pengen kamu ambil istirahat. Di sana ketika kamu istirahat, kamu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati pada saat-saat orang ada di dalam hadirat Tuhan di situ. Mungkin kasih inspirasi, ketenangan jiwa, itu kan salah satu berkat yang buat saya itu berlimpah juga gitu Pak ya. Iya, itu kata kuncinya adalah waktu ya. Jadi bukan sering tidur. Waktu betul. Tidur. Oke, kayaknya kita sudahi saja dulu. Oke, dari Pak Samuel cukup paling saya ambil kesimpulan aja dari doanya Salomo ya, yang cukup bagus di sini, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Ini doa yang kalau dipikirkan ada doa membingungkan gitu, tapi menurut saya sih dalam ya kalau kita lihat. Saya baca aja ya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. 2 hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Membingungkan maunya, jadi mau apa jadinya, kemiskin gak mau, kaya gak mau. Tapi sebenarnya ayat di bawahnya yang jelasin, biarlah kalau aku menikmati makanan
yang menjadi bagianku supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Aku tidak butuh Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri sehingga mencemarkan nama Allahku. Saya terinspirasi dengan ayat ini. Ketika kita pun diberkati secara berlimpah, jangan sampai kita cinta mamon. Karena akan membuat kita tidak butuh Tuhan. Tapi pada saat kita di dalam proses, kita dalam mengalami kesulitan atau apa, jangan pun mengambil jalan pintas, mencuri menjadi alasan untuk perut. Karena akan mencemarkan nama Tuhan. Karena Tuhan kita tetap, kalau kita berusaha, tetap akan memberikan jalan keluar. Dan orang-orang yang punya mental kaya itu tidak akan sampai mencuri. Dia akan berusaha sampai titik penghabisan. Dan dia yakin Tuhan dia itu akan memelihara ya kalau dia berusaha. Gitu Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Samuel dan Pak Andi. Dari Gerah Maestro Jalan Kesapiring 12 Bandung, saya Ari, Pak Samuel dan juga Pak Andi dari Kingdom Business Community Bandung mengundurkan diri. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Semoga program ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi benar, menjadi besar dan menjadi berkat. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.